Donald Trump kembali menipu sekutunya dengan mengkhianati Ukraina. Presiden Amerika Serikat ini meminta negeri biru kuning menyerahkan 50% kekayaan tambang mineralnya. Jika Ukraina menolak, Amerika Serikat bakal menghentikan bantuan untuk melawan Rusia. Trump bahkan sudah mulai mendekati Vladimir Putin sampai bikin Uni Eropa marah besar. Negara-negara di benua biru curiga negeri Paman Sam sedang menyusun rencana licik. Bagaimanakah kelicikan Amerika Serikat mengkhianati Ukraina? Ambisi Donald Trump menjadi pahlawan kesiangan. Donald Trump masih berusaha menjadi pahlawan bermuka dua di dunia internasional. Presiden ke-47 negeri Paman Sam ini sedang menyusun rencana licik di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Figur nomor satu negeri Hollywood ini tiba-tiba ingin mendamaikan kedua negara. Padahal Trump sebelumnya selalu mengobarkan api kebencian terhadap Rusia. Sang presiden bahkan tiba-tiba bersikap so akrab dengan Vladimir Putin. Keduanya dikabarkan sudah saling berkomunikasi lewat telepon untuk membahas perang Rusia-Ukraina. Selain negeri beruang merah, presiden kelahiran New York ini juga melobi Arab Saudi. Trump meminta negeri minyak untuk menjadi tuan rumah perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia. Di luar dugaan, Arab Saudi termakan bujuk rayu jahat dari negeri Paman Sam. Kami menyampaikan sambutan baik untuk menjadi tuan rumah dan menegaskan kembali upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina, ujar Kementerian Luar Arab Saudi. Segenap usaha Trump ini rupanya mulai menampakkan hasil positif. Pasalnya, pihak Kremlin menyambut gembira tawaran perdamaian dari Amerika Serikat. Ini adalah sinyal kuat bahwa kami kini akan mencoba memecahkan masalah melalui dialog. Sekarang kita akan berbicara tentang perdamaian, bukan perang, ucap Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin. Siasat licik Amerika Serikat menipu Ukraina. Langkah Donald Trump mendekati Vladimir Putin ternyata bikin Ukraina sakit hati. Negeri keranjang roti Eropa itu merasa dikhianati Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai sekutu terbaik. Negeri Paman Sam malah berbalik mendukung Rusia yang jadi musuh Ukraina. Padahal sebelumnya Amerika Serikat paling getol mendukung rezim Volodymyr Zelensky di medan perang. Pada Desember 2024, negeri Paman Sam mengirim bantuan $6 miliar untuk Ukraina. Namun bantuan dari Amerika Serikat ini ternyata nggak bersifat cuma-cuma. Pasalnya, Trump menuntut Zelensky untuk memberikan timbal balik pada negaranya. Usut punya usut, Amerika Serikat mengincar tambang mineral milik negara biru kuning. Bangsa Eropa tersebut diketahui punya kekayaan alam melimpah seperti grafit, litium, dan uranium. Trump meminta imbalan berupa 50% saham kepemilikan di semua sumber daya alam Ukraina. Aset berharga tersebut diprediksi punya nilai sebesar $500 miliar. Jika Ukraina menolak, Trump bakal segera mengirim tentaranya untuk merebut kekayaan alam tersebut. Saya memberitahu mereka bahwa saya menginginkan tanah jarang yang setara, seperti senilai $500 miliar. Dan pada dasarnya mereka telah setuju untuk melakukannya. Jadi setidaknya kita tidak merasa bodoh. Kalau tidak, kita bodoh. Saya berkata kepada mereka, kita harus mendapatkan sesuatu, kecam Trump. Dapatkan sandal kesukaan Habib Ja'far yang lagi diskon besar, cek linknya di bawah ya. Gertakan Donald Trump ternyata nggak bikin Ukraina seketika langsung menyerah. Volodymyr Zelensky bahkan berani menantang balik negeri Paman Sam sebelum menyetujui kesepakatan. Saya tidak mengizinkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan, karena menurut pandangan saya, perjanjian tersebut belum siap untuk melindungi kami, kepentingan kami, ujar Zelensky. Perlawanan Ukraina ini langsung dianggap sebagai sikap memalukan oleh Scott Bessent. Rakyat Amerika berhak untuk mendapatkan ganti rugi, berhak untuk mendapatkan semacam ganti rugi atas miliaran yang telah mereka investasikan dalam perang ini, ujar politikus Partai Republik ini. Sikap keras kepala Zelensky juga membuat Gedung Putih marah besar kepada Ukraina. Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina. Mengikat hubungan ekonomi dengan AS akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa depan, ujar Brian Nuges selaku juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Kecaman keras dari Amerika Serikat masih terus diabaikan oleh Zelensky.
Merespon hal tersebut, mantan komedian tersebut menjawab dengan diplomatis. Zelensky mengatakan dia nggak punya hak memberikan sumber daya alam negeri gandum untuk siapapun. Saya hanya seorang presiden dan setelah masa jabatan saya berakhir akan ada presiden lain. Sumber daya negara ini itu bukan milik saya, itu milik rakyat kami, ujar Zelensky. Uni Eropa curigai rencana Amerika Serikat. Keputusan Donald Trump untuk menelantarkan Ukraina memicu tanda tanya besar. Uni Eropa mencurigai Amerika Serikat tengah bersekongkol dengan otoritas Rusia. Pasalnya, Trump dan Vladimir Putin tiba-tiba melakukan perundingan di tengah konflik Ukraina. Apalagi kedua pemimpin itu nggak melibatkan negara benua biru dalam diskusi tersebut. Uni Eropa langsung panik hingga menggelar konferensi tandingan di kota Paris. Menurut laporan, para petinggi organisasi ini sudah memutuskan bakal mengirim pasukan perdamaian ke Kiev. Selain itu, sejumlah negara juga sepakat untuk menggalang dana untuk menjamin keamanan Ukraina. Hal ini dilakukan agar negara biru kuning nggak bergantung dengan bantuan Amerika. Namun, seluruh gagasan tersebut dirasa masih kurang meyakinkan oleh Perdana Menteri Hongaria. Viktor Orban mengaku khawatir Trump bakal membuat Ukraina semakin menderita. Jika Presiden Trump tidak mampu menemukan solusi, perang di Ukraina bisa dengan mudah menjadi Afghanistan bagi Uni Eropa. Amerika Serikat hanya setia ke Israel. Saat Ukraina ditinggalkan, Israel justru semakin mendapat dukungan penuh Amerika Serikat. Donald Trump bahkan menyetujui rencana gila yang diusulkan Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini ingin kembali berperang jika semua sandera nggak dibebaskan Hamas. Siasat jahat ini bisa mengancam kedamaian yang sedang dirasakan rakyat Palestina. Marco Rubio juga menegaskan bahwa Hamas harus segera dihancurkan. Hamas harus diberantas dan tidak dapat terus berlanjut sebagai kekuatan militer atau pemerintah. Selama mereka berdiri sebagai kekuatan yang dapat memerintah perdamaian menjadi mustahil, ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini. Rencana jahat Amerika Serikat mendukung Israel langsung dibuktikan dengan mengirimkan senjata baru. Negeri Paman Sam memberikan bom MK-84 sebesar 1 ton untuk negara Zionis. Senjata mengerikan ini dikirim langsung oleh Amerika Serikat berkat restu Trump. Politikus 78 tahun ini menilai Israel berhak mendapatkan bom tersebut karena sudah membelinya. Padahal senjata ini sempat dilarang oleh Joe Biden untuk dikirim ke Israel. Mereka memesan senjata itu sudah lama, dari masa Joe Biden. Tapi dia tidak mau mengirimkannya. Akhirnya senjata-senjata itu tergeletak begitu saja, padahal mereka telah membelinya, ujarnya. Sontak keputusan Trump disambut gembira oleh Menteri Pertahanan Negeri Zionis Israel Katz. Dirinya mengapresiasi dukungan tanpa henti dari Amerika Serikat. Saya berterima kasih kepada Presiden Donald Trump dan pemerintah AS atas dukungan tak tergoyahkan terhadap Israel. Kami akan terus bekerja sama untuk memperkuat keamanan kami, ujar Katz. Dapatkan sepatu running Nike Quest 6 yang lagi diskon 10%. Cek link di bawah ini. Dengan pengkhianatan besar ke Ukraina, negara manakah yang akan segera dicampakkan oleh Amerika Serikat?